Cerita seram yang beredar di seputar terowongan Casablanca, Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kota megapolitan itu, nyatanya ada juga kisah angker yang menggelayut di telinga-telinga masyarakat. Terowongan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan tersebut menyimpan berbagai mitos yang sampai kini menjadi misteri. Menurut kabar yang beredar, sebelum terowongan Casablanca dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Namun sumber lain menjelaskan bahwa sebenarnya terowongan Casablanca membelah area kuburan, tepatnya perkuburan Menteng Pulo. Terowongan tersebut dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan pada Maret 1993. Banyak kabar burung bahwa terowongan Casablanca kerap menjadi lokasi kejahatan. Salah satu yang sering dibicarakan adalah pemerkosaan seorang gadis secara bergilir oleh sekelompok pemuda. Gadis itu tewas dan mayatnya kemudian dibuang begitu saja. Kata dukun arwah, gadis itu kerap gentayangan menyerupai seorang nenek. Kemudian ada juga salah satu kisah horor yang paling terkenal dari terowongan Casablanca adalah penampakan hantu wanita bergaun putih. Banyak pengendara mobil yang melaporkan melihat sosok wanita bergaun putih di pinggir terowongan, terutama pada malam hari. Wanita ini sering digambarkan berdiri dengan kepala menunduk, rambut panjang tergerai, dan tampak seperti menunggu sesuatu. Ada juga cerita dari para pengemudi yang mengaku bahwa sosok wanita ini tiba-tiba muncul di depan kendaraan mereka, membuat mereka harus menginjak rem mendadak. Ketika dilihat lebih dekat, wanita tersebut menghilang begitu saja. Fenomena ini sangat umum terjadi, terutama di malam-malam yang sepi, sehingga banyak pengendara yang memilih untuk menghindari melewati terowongan ini setelah tengah malam. Selain hantu wanita, beberapa orang juga melaporkan merasakan keberadaan makhluk gaib lainnya di terowongan Casablanca. Sejumlah pengendara motor dan mobil mengaku mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Beberapa di antaranya mendengar suara tangisan atau suara anak kecil yang tertawa di dalam terowongan. Meskipun saat itu kondisi jalan sedang sepi, ada juga yang merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu saat melewati terowongan, seperti suara bisikan atau sentuhan lembut di pundak. Pengalaman ini sering dirasakan oleh mereka yang melewati terowongan sendirian, terutama pada malam hari ketika suasana sedang lengang. Kemudian ada lagi salah satu cerita yang paling sering dibagikan di media sosial adalah tentang pengalaman mistis seorang pengemudi taksi yang pernah mengantar penumpang misterius di terowongan Casablanca. Sang supir taksi mengangkut seorang wanita yang meminta diantar ke sebuah alamat di sekitar terowongan. Saat tiba di tujuan, wanita tersebut tiba-tiba menghilang dari kursi belakang tanpa meninggalkan jejak. Padahal pintu mobil tak pernah dibuka. Bahkan ditambah lagi karena reputasinya yang angker, beberapa orang yang memiliki kepercayaan tertentu sering melakukan ritual atau memberikan sesajen di sekitar terowongan Casablanca. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menenangkan para penghuni gaib agar tidak mengganggu para pengendara. Sesajen seperti bunga, kemenyan, dan makanan seringkali ditemukan di sudut-sudut terowongan, terutama setelah terjadi kecelakaan atau insiden mistis. Ritual ini biasanya dilakukan oleh dukun atau orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Konon, mereka yang melakukan ritual ini bisa melihat atau merasakan energi gaib yang kuat di sekitar terowongan. Mereka juga memperingatkan bahwa orang-orang harus menjaga sikap dan perkataan saat melewati terowongan ini agar tidak mengundang kemarahan makhluk-makhluk tersebut. Di dalam pengalaman orang yang ahli dunia gaib, sebenarnya itu adalah ulah jin-jin yang memanfaatkan situasi agar pemikiran manusia tergiring untuk percaya kalau manusia setelah mati
jadi hantu. Padahal manusia setelah mati masuk ke alam dimensi berbeda yang bernama barzah. Tak ada yang lewat dari dinding dimensi tersebut. Angkernya lokasi ini makin bertambah dengan ramainya jin berbagai jenis yang menetap di sana. Selain berhasil menyesatkan orang-orang, mereka minta makan, sesajen, tumbal, serta mendapat kesenangan dari menyesatkan orang-orang. Belum lagi karena banyak kecelakaan terjadi, mulai kecelakaan mobil hingga motor. Beberapa korban kecelakaan disebut-sebut tewas. Ada yang bilang mereka para korban kecelakaan melihat makhluk-makhluk astral berseliweran. Akibatnya mengganggu konsentrasi mengendarai motor atau mobil. Kebenaran cerita ini bisa kita bilang benar saja, walau sejatinya kisah yang boleh dipercaya atau tidak. Yang jelas, dimanapun orang harus waspada saat berkendara.